Model pembiayaan pendidikan yang pertama yaitu model dana bantuan murni, di mana model ini adalah uang bantuan negara yang dibagikan pada sekolah di daerah tanpa memperhitungkan pertimbangan kemampuan pembayaran pajak daerah setempat, di mana didasarkan pada jumlah peserta didik yang harus dididik. Model yang kedua adalah model landasan perencanaan, model yang menggambarkan bahwa negara tanpa mempertimbangkan kekayaan dan pajak daerah memberikan dana kepada daerah yang miskin lebih banyak untuk setiap siswanya dibandingkan dengan daerah yang makmur. Adapun yang ketiga yaitu model perencanaan pokok jaminan pajak. Model ini dibatasi dengan penentuan penafsiran penilaian per siswa, di mana yang menjadi jaminan bahwa negara diperuntukkan bagi wilayah sekolah setempat. Bantuan negara menjadi berbeda antara apa yang diterima daerah per siswa dengan jaminan negara per siswa. Yang keempat yaitu model persamaan presentase. Model ini dikembangkan tahun 1920-an, lebih banyak memberikan sumbangan yang dibutuhkan pada tiap murid dan guru ke daerah-daerah yang kurang makmur. Yang kelima, model perencanaan persamaan kemampuan. Model ini menghendaki distrik yang kaya membayar pajak sekolah yang dikumpulkan kembali ke negara. Selanjutnya, negara menggunakan uang dari sekolah distrik yang kaya itu untuk meningkatkan bantuan sekolah pada distrik yang lebih miskin. Model yang keenam adalah model pendanaan negara sepenuhnya. Model ini merupakan rencana yang dirancang untuk mengeliminir perbedaan lokal dalam hal pembelanjaan dan perpajakan. Pendanaan sekolah akan dikumpulkan di tingkatkan negara dan diberikan ke sekolah distrik dengan dasar yang sama. Dan yang ketujuh, model sumber pembiayaan. Model ini dikembangkan oleh Hembers dan Paris yang menyediakan suatu proses penentu pembiayaan pendidikan yang mencerminkan kebutuhan berbeda dari kondisi ekonomi di setiap daerah. Model selanjutnya yaitu model surat bukti atau penerimaan. Model ini memberikan dana untuk pendidikan langsung kepada individu atau institusi rumah tangga berdasarkan permintaan pendidikan. Mereka diberikan surat bukti penerimaan dana untuk bersekolah melalui sistem voucher yang mencerminkan subsidi langsung kepada pihak yang membutuhkan, yaitu murid. Yang terakhir, model rencana bobot siswa. Model ini merupakan model yang mempertimbangkan siswa-siswa berdasarkan proporsinya. Contoh, siswa yang cacat, siswa program kejuruan, atau siswa yang pandai dua bahasa. Adapun kasus atau masalah pembiayaan pendidikan yang sering terjadi adalah mahalnya biaya pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan merupakan salah satu dari problematika pendidikan yang ada di Indonesia. Pada tiap tahun selalu saja terdengar keluhan dari masyarakat terhadap mahalnya biaya pendidikan yang harus mereka bayar. Selain itu, ada juga fasilitas pendidikan yang kurang memadai, seperti masih ada gedung sekolah yang ambruk, ruang belajar yang kurang tertata, dan fasilitas pendidikan dalam keadaan minim, dan lain-lain. Sementara pada sisi lain, pemerintah sudah menganggarkan biaya pendidikan sebesar 20% dari APBN dan anggaran tersebut merupakan anggaran yang paling tinggi pada saat ini. Adapun solusi untuk kasus atau masalah pembiayaan pendidikan seperti tadi, yang pertama, diperlukan kejujuran dan rencana yang strategis dari jajaran birokrasi pendidikan untuk mengimplementasikan anggaran pendidikan pada program pembiayaan pendidikan gratis bagi masyarakat. Yang kedua, dalam sekolah harus dibersihkan dari berbagai biaya pungutan seperti biaya LKS, biaya seragam, biaya gedung, dan biaya ekstrakurikuler. Oleh karena itu, harusnya program pemberantasan korupsi harus bisa menyentuh dunia pendidikan, terutama di sekolah-sekolah. Dan yang ketiga adalah kebijakan dari bidang pendidikan yang menyepakati adanya program kapasitas pendidikan yang harus diberhentikan atau dihapus.